Halo sahabat semua, perkenalkan nama saya Yunisa Herbina Berutarikan SPDK, peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 61 Kelompok 3, nomor urut absen 25. Pada agenda 2, kita diperkenalkan dengan istilah aneka, di mana A adalah akuntabilitas, N adalah nasionalisme, E adalah etika publik, K adalah komitmen mutu, dan A adalah anti korupsi. Dan pada podcast kali ini, saya akan membahas tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Aspek-aspek akuntabilitas yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dan yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu pertama, untuk menyediakan kontrol demokrasi, kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, dimulai dari akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi sebagai berikut: akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Dan mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia meliputi perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Dan dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang kedua, kita akan membahas tentang nasionalisme. Nasionalisme merupakan implementasi rasa cinta dan bangga menjadi warga negara Indonesia dengan tetap menghormati dan menghargai bangsa lain. Untuk bisa menjadi ASN yang mengaktualisasikan wawasan kebangsaan, maka ASN perlu menerapkan dan mengimplementasikan 5 sila yang ada di Pancasila sebagai dasar dalam menjalankan tugasnya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai PNS, nasionalisme juga bisa diaktualisasikan sesuai dengan fungsi dan tugasnya, antara lain sebagai kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sekian podcast saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam sehat dan tetap semangat.